Dokumentasi testing Mobo Asus X441N dengan prosesor Intel Celeron, RAM internal 4 GB. Untuk pengemasan tanggal 7 Januari 2026. Oke, untuk mainboard sendiri tersedia dengan perangkat lengkap. Kita ada touchpad, boot HDD atau ODD untuk SSD dan CDRW, fan, WiFi card untuk jaringan, speaker untuk sound atau suara, baterai, fleksibel LCD dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Sebelum kita nyalakan, kita cek untuk perbautan dari sensor baterai. Pastikan dulu untuk baut di sensor baterai sudah terbaut ya, ada 2, 1 dan 2. Ya, ini untuk sensor baterai. Kalau ini belum terbaut, baterai tidak akan berfungsi. Oke, untuk baut sudah terpasang, kita nyalakan menggunakan jamming di bagian port keyboard pin 1, 2 sebelah kiri. Kita menggunakan obeng. Kita jam dulu. Oke. Ya, mau nyala. Mobo booting, sebelum masuk ke dalam Windows kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Kemudian kita segel di area sini, dan ini untuk kode Mobonya X441NC. Ini segel untuk ID toko di ref 2.2. Oke, untuk serinya ya. Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes dulu untuk fungsional touchpad atau navigasinya. Kita tunggu startup dulu. Kita menggunakan Windows 11. Ya, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk fungsional touchpad oke, kursor jalan. Kita remind dulu. Untuk tes selanjutnya kita tes kelistrikan. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita sekarang lakukan tes charging. Kita cek untuk persentase baterainya. Kita cek untuk persentase baterai di 22%. Kita coba lakukan tes charging. Kita tes, kita masukkan charger di DC nya. Indikator cas nyala warna merah, notifikasi cas masuk. Oke, nanti kita cek di akhir video untuk penambahan pengecasan. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X441NA.306 dengan prosesor Intel Celeron, CPU N3350, memori terinstall 4 GB DDR3L. Dengan display adapter ada Intel HD Graphics 500, sound input ada speaker Altec High Definition Audio SST, dan pattern input ada mouse, keyboard, Asus wireless radio control, dan HID2C device. Oke, untuk spesifikasi cukup. Kita tutup, kita cek display adapter atau VGA dengan buka display setting. Kita atur untuk brightness-nya. Untuk fungsional VGA atau graphic adapter, kita coba redupkan, kita terangkan, redupkan, terangkan, redupkan, terangkan. Fungsional VGA oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala. Kita tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Oke, kita tunggu untuk indikator kamera nyala. Indikator kamera warna hijau nyala. Tes kamera oke, fungsional kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional audio dari speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Ya, untuk video sudah bunyi, speaker on, sound oke. Kita coba atur untuk pelankan. Kita keraskan, pelankan, keraskan.
Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing untuk fungsional jaringan dari WiFi card atau konektivitas. Kita cek di boot Windows. Ya, untuk jaringan terdeteksi untuk WiFi. Kita coba konekkan. Ya, jaringan terdeteksi dan jaringan sudah terkoneksi. Untuk bar WiFi sudah terkoneksi. Kita tutup, kita coba tes browsing menggunakan aplikasi Microsoft Edge. Kita searching YouTube. Ya, tes browsing oke, tes fungsional WiFi card oke, tes konektivitas oke. Kita coba move ke gambar. Ya, fungsional WiFi card oke dan untuk browsing oke. Right. Tes ulang. Searching YouTube. Move ke gambar. Ya, tes browsing oke. Fungsional WiFi card oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional hardware seperti CD-RW dan port USB. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih di PC. Oke, untuk CD-RW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer untuk fungsional Silbot ODD dari fungsional CD-RW. Kita coba eject. Ya, CD-RW keluar, fungsional CD-RW oke, fungsional SSD oke, dan Silbot ODD oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional hardware seperti port USB. Kita tes menggunakan flash disk. Kita tes di port USB 1. USB terpasang. Pasang ulang. Ya. Port USB terpasang, USB terbaca. Kita eject. Tes port USB kedua. Port USB kedua juga oke, USB terbaca. Kita eject. Fungsional port USB oke, fungsional CD-RW oke. Kita tutup. Kita kembali lagi ke tes charging, cek persentase baterai, adakah penambahan untuk pengecasan. Tadi di 22%, sekarang baterai naik di 25%. Tes charging oke, fungsional baterai oke. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 26%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, mobile Asus X441N dengan prosesor Intel Celeron, RAM internal 4GB, tertes oke, mobile siap kirim.